Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi ini kembali kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan sebagai fondasi kita di dalam melakukan aktivitas kita. Kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, di dalam kelemahan dan kerendahan hati kami kembali datang ke hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman inilah yang memberikan kekuatan dan boleh melakukan kehendak Tuhan agar dapat menyenangkan hati-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 14 ayat 3. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pelajari Mazmur 14 ini secara keseluruhan berisi keluh kesah Daud tentang keberadaan orang Israel yang bebal, yang tidak takut akan Allah. Seluruh kehidupannya mengandung kejijikan bagi Allah. Mereka lupa bahwa Tuhan melawat semua umat. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Baik buruknya yang mereka lakukan Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Tuhan senantiasa memandang dan mengawasi seluruh ciptaannya. Apakah ada yang mencari Tuhan? Namun kenyataannya semua sudah berlaku semena-mena. Semua sudah mengandalkan dirinya sendiri. Semua sudah lepas kontrol. Sehingga di situasi yang demikian, pemazmur memohon keselamatan dan pemulihan dari Tuhan. Pemazmur Daud mempunyai tanggung jawab yang besar secara iman kepada bangsa Israel. Sehingga dia terus memohon kepada Tuhan agar berbelas kasihan kepada bangsanya. Dan meyakini bahwa bila Tuhan bertindak memulihkan keadaan umatnya, maka umatnya akan pulih dan akan ada sukacita dan sorak-sorai. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa tidak ada manusia yang luput dari pengawasan Tuhan? Tidak ada manusia yang dapat melakukan sesukanya dalam kehidupannya. Sebab Tuhan itu adalah omnipresent. Dia memandang kita siang dan malam. Dia ada di mana-mana. Dia pemilik kita. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Seruan untuk bertobat kembali diingatkan dalam renungan kita pada hari ini. Bahkan dalam minggu-minggu Palmarum dan Prapaskah saat ini, agar kita mengingat kembali bahwa kehidupan kita yang sekarang ini adalah berkat kasih karunia Tuhan Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kehidupan kita yang sekarang ini adalah sola gratia. Semua karena kasih karunia. Berkat kasih setia Tuhan, layaklah kita hidup yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan saat ini. Kehidupan yang terfokus pada Tuhan Yesus. Kehidupan yang senantiasa mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Untuk itu saudaraku, jika saat ini saudara sedang berada di dalam persimpangan, jika saat ini saudara berada dalam kuasa kejahatan, jika saat ini saudara hidup tidak tentram, jika saudara saat ini hidup dengan pengandalan diri atau di dalam pengandalan dunia, marilah lewat seruan pemazmur ini kita kembali ke jalan Tuhan. Tentukan sikap, tentukan pilihan bahwa kita harus menanggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, menanggalkan manusia lama dan bertobat, kembali ke jalan Tuhan dan menjadi manusia baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan yang kita lakukan konsekuensinya tentu saja berdampak positif di dalam menjaga iman kita agar tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Selanjutnya, menjadi saksi bagi semua orang, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat gaya hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus berkenan dan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Aba ya Bapa, firman-Mu dahsyat dan luar biasa. Kami manusia-manusia yang tidak tahu diri, terkadang kami meminta lebih Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan, terkadang kami lupakan. Bahkan kami meminta agar kami mendapatkan berkat-berkat secara instan, sehingga kami tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saat ini Tuhan menegur kami lewat kitab Mazmur, agar satu-satunya yang kami andalkan adalah Tuhan saja yang sudah memberikan keselamatan bagi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami menjadi manusia baru di dalam pemurnian dan kasih setia Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amang ina, tulang, nantulang, bau, mangboru, opung doli, opung boru, dan semua paribantu. Jangan lupa saksikan kami di tanggal 15 Juni 2024 di Geraha Kasopura. Drama musikal Jangan Pulang dipersembahkan oleh Muda-Mudi HKBP Berjuang. See you!